Apa jadinya bila jati diri kita sebagai bangsa Indonesia sirna begitu saja hanya karena tren dari luar negeri seperti Korea, Jepang, atau bahkan negara barat? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Diwajata Ugama dari Prodi Seni Rupa Murni. Perkenalkan, nama saya Ratri Khairunisa dari Prodi Seni Rupa Murni. Halo, perkenalkan saya Torik Siraj Ramadan dari Prodi Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya 2021. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah dari Prodi Seni Rupa Murni. Perkenalkan, nama saya Anggita Salsabila dari Prodi Seni Rupa Murni. Perkenalkan, saya Natalia Inka Kristi dari Prodi Seni Rupa Murni. Identitas nasional dapat dikatakan sebagai suatu jati diri bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Namun, jati diri nasional ini mulai luntur seiring dengan perkembangan zaman. Melalui proses globalisasi dapat menyebabkan terjadinya proses integrasi budaya, di mana budaya dari luar dapat diterima menjadi budayanya. Hal ini dapat berakibat mendisintegrasikan budaya Indonesia yang akan mengalami kemunduran dan terpengaruh budaya luar. Unsur-unsur budaya luar ini sering disebarkan melalui jaringan media sosial dan siaran televisi. Sekarang ini, banyak generasi penerus bangsa yang terlalu fokus dan terlalu sibuk melihat kebudayaan luar atau asing. Tanpa disadari, kita telah termakan oleh budaya-budaya luar, sehingga dapat menyebabkan lunturnya budaya Indonesia yang tergerus oleh budaya asing. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Indonesia bisa dikatakan sedang krisis identitas nasional. Jadi kami telah melakukan survei kepada 51 orang generasi milenial terkait minatnya terhadap budaya asing serta kebudayaan Indonesia. Dapat kita lihat bahwa sekitar 56,9% orang menyukai kebudayaan Jepang, serta sisanya sekitar 43,1% itu tidak menyukai kebudayaan Jepang. Lalu apa sih yang membuat mereka tertarik akan kebudayaan Jepang ini? Nah, dari survei yang telah kami lakukan, sekitar 47,1% itu menyukai anime, drama, serta film-film dari Jepang. Lalu ada sekitar 9,8%-nya itu menyukai fashion atau menyukai gaya berpakaian orang Jepang. Sekitar 7,2%-nya itu menyukai bahasa Jepang. Sisanya itu menyukai adat istiadat, kebiasaan, gaya hidup, dan nilai kesopanan dari Jepang. Lalu dampak apa aja sih yang mereka rasakan ketika mengikuti tren dari Jepang ini? Dari 51 orang generasi milenial ini, mereka menjawab itu adanya percampuran bahasa Jepang. Itu juga mengikuti gaya berpakaian orang Jepang, berperilaku seperti orang Jepang. Tapi ada juga yang biasa saja dan tidak terpengaruh oleh kebudayaan Jepang atau tren dari Jepang yang mereka ikuti. Data selanjutnya membahas tentang budaya barat menurut masyarakat Indonesia. Dapat dilihat pada diagram pertama terdapat 70% suara masyarakat menyukai budaya barat dan 30% tidak menyukai budaya barat. Pada diagram kedua, data menyatakan bahwa terdapat 50% suara masyarakat menyukai budaya barat melalui film, drama, serial, dan musik. Dan 20% suara menyatakan tertarik dengan bahasanya. Pada diagram yang ketiga, membahas tentang bagaimana dampak budaya terhadap bangsa. Terdapat 50% suara menyatakan terdapat pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dan 12% masyarakat berkelakuan seperti budaya barat. Tren budaya Korea akhir-akhir ini sangat digemari oleh banyak remaja di berbagai negara, khususnya Indonesia. Menurut data yang diperoleh, terdapat 51% remaja Indonesia menyukai K-pop, K-drama, atau film Korea. 23,5%-nya lagi
Remaja Indonesia menyukai fashion yang sedang populer di Korea saat ini, serta 7,8%-nya remaja Indonesia menyukai bahasa Korea. Hal ini dapat kita lihat ketika mereka berbicara dengan mencampurkan bahasa Indonesia dan Korea kepada teman yang sama-sama menyukai budaya Korea. Masuknya budaya Korea ke Indonesia akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari kita, dan tanpa disadari, kita telah melalaikan budaya bangsa sendiri. Apabila itu terjadi, bukan tidak mungkin budaya asli bangsa ini tergeser oleh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dan selanjutnya ada kebudayaan dari Indonesia. Kami cukup terkejut dengan hasilnya karena sekitar 2%-nya itu tidak menyukai budaya dari Indonesia. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Karena ia lebih menyukai kebudayaan dari asing karena menurutnya itu lebih menarik dibandingkan dengan budaya Indonesia. Lalu apa sih yang mereka ketahui tentang budaya dari Indonesia ini? Jadi dari survei yang telah kami lakukan, mereka menjawab bahwa mereka mengetahui bahasa, pakaian adat, batik, tradisi, seni, bahkan tarian dari Indonesia. Untuk mengatasi krisis identitas tersebut, kita perlu menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki jati diri dan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Selain itu, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencegah hilangnya identitas nasional adalah dengan adanya pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri serta semakin bangga dan cinta terhadap budaya Indonesia. Saran agar jati diri bangsa kita tidak tergerus oleh budaya asing dapat dilakukan dengan cara mencintai dan melestarikan budaya negara Indonesia. Peranan kita sebagai warga negara Indonesia sangat diperlukan, sehingga kita perlu menyaring budaya asing yang masuk agar tidak menggerus budaya asli Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga budaya dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia agar senantiasa terjaga. Kata orang, jatinya budaya bangsa kita adalah surga yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Demikian penjelasan kami dari kelompok 3. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.